Bahkan sebelum kata Horas pernah diucapkan manusia, di sana, di langit yang paling tinggi, hanya ada satu, mula jadi Nabolon sang pencipta. Langit masih kosong, belum ada binatang, air pun belum tahu mengalir entah kemana. Gunung-gunung belum berdiri, dan burung belum tahu kemana harus terbang. Tapi hati Tuhan sudah bergerak. Ia mau menciptakan dunia yang indah, tempat kasih dan kehidupan penuh. Maka dengan firman-Nya Ia berkata, jadilah terang. Dan terang itu bukan hanya sekedar cahaya, tapi juga pengharapan yang akan sampai ke tanah batin. Backup. Dari sinilah menurut kepercayaan leluhur turunlah manusia pertama di tanah Batak yang disebut Raja Batak, dan keturunannya yaitu Guru Tanggal Bulan dan Raja Pusaka. Dari darahnya lahirlah marga ada dan semangat yang telah dikenal di seluruh dunia. Horas anak-anakku, hari ini angin musim hujan bertiup sejuk. Lihatlah, tanah ini subur, airnya jernih. Inilah tempat di mana aku melajari Nabolon memberi kita kehidupan. Anak-anakku,
Dengar, kita harus selalu menghormati Pengguna Namun pencipta kita. Kita harus berdoa di puncak subuhi supaya hujan turun, padi subur, dan lagu kita gemuk. Amo, ibu tandanya mulai jadi marah. Bukan, itu tandanya nggak kalian bawa kesukaan ayam. Abu ya mam, ayamnya kemarin kan kau masakan gota bang. Lapar bukan dosa kan mau? Hahaha. Dosa juga kalau lupa adat. Tapi kalau lapar, memang harus bersama. Hari itu, langit pusuk buhit tampak berbeda. Awan menggantung rendah, seolah enggan melepaskan bayangan matahari. Raja Batak berdiri tegak di puncak tanah suci, menatap dua anaknya yang telah tumbuh menjadi pewaris kehidupan. Namun, di dada buruk setiap bulan, terbitlah gelisah yang tak bisa ia padamkan. Ia mencintai tanah leluhurnya, namun hatinya terpanggil oleh bisikan angin dari kejauhan. Ia ingin melihat dunia di balik kabut, menemukan tempat baru untuk menanam kehidupan baru. Amo, kenapa kita masih di sini? Yang gak adanya dunia lain di balik gunung itu. Nagulang susukum. Ay nagulang dukor tibion tertai bulan. Tapi dari sinilah segalanya bermula. Kita harus belajar menjaga alam, menghormati roh, dan hidup saling tolong-menolong. Amo benar, harus di sini kita menjaga pusaka leluhur. Enggak boleh kita jauh dari pusuk bukit, tempat belajar Nabolon menurunkan berkah. Tapi kalau terusnya kita di sini, siapa yang tahu kita hebat? Bagaimana kalau aku jalan-jalan ke lembah sana? Siapa tahu banyak gadis cantik. Maksudku mereka sebut pemimpin. Anak ini cerdik tapi licik juga ya. Oke lah, kalau kau mau pergi, pergilah dengan setuju. Bawa bos ini sebagai tanda kasih dari ayahmu. Di Sumbaun, kau tetaplah di sini. Kau akan jadi penjaga tanah ini, menjaga pusuk bumi. Kau dan semua keturunanmu harus menjaga hubungan dengan Mulajai dan Bolu. Bolu aku, di sini aku menjaga tanah bumi ini kayak menjaga diri sendiri. Selama kondang masih bertentang, pusuk bumi tak akan sepi dari doa. Anak-anakku, ingatlah, dimanapun kalian berjalan, jangan lupakan asal dari pusuk bumi. Karena dari gunung inilah kehidupan kita dimulai. Amo, doakan aku agar perjalanan ini diberkati. Amanlah itu, kudoakan nanti. Abangku, undang dua bulan, moladon pesta dilebai, panggil aku ya, bisanya bawa kondang. Siap, tapi jangan sampai kau gota lagi air itu ya. Oh Mulajai Nabul, sang pencipta langit dan bumi, berkatilah anak-anakku, bimbing mereka dimanapun mereka melangkah. Jauhkanlah dari marah, dari perang, dari kesombongan, dan jadikanlah mereka berkat bagi seluruh tanah. Pergilah anakku, ingatlah ini, jangan pernah kau lupakan asalmu. Sejauh apapun langkahmu, selebar apapun tanah yang kau jelajahi, bawalah anak, bawalah kasih, dan bawalah nama Raja Batak.
Jadilah pelita di lembah, tapi biarlah akar hatimu tetap tertanam di gunung ini, karena darahmu berasal dari puncak gunung ini. Demikianlah pesan seorang ayah kepada anaknya, bukan sekadar restu perjalanan, tetapi warisan nilai dan iman. Dari gunung yang suci itu, lahirlah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kasih tanpa batas. Dan suara Raja Batak pun menggema di antara kabut busuk bumi, menjadi sumpah abadi bahwa bangsa Batak akan selalu berdiri di antara adat dan iman, antara leluhur dan Tuhan. Demikianlah kisah perpisahan itu bukan akhir, tetapi awal dari penyebaran marga-marga Batak. Guru Tatea Bulan yang mempunyai 5 orang putra, yaitu si Raja Biang-Biang, Saribu Raja, Liplong Maulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Raja Isenggaon pun yang mempunyai 3 orang putra, yaitu Tuan Suwadi Maharaja, Raja Asi-Asi, dan Sangkar Somalingga. Melalui kedua putra si Raja Batak ini, hadirlah banyak marga Batak yang menyebar ke seluruh penjuru tanah ini. Mereka hidup dalam kebijaksanaan, mereka membangun rumah, menanam padi, menciptakan musik, dan hidup dalam damai dengan ciptaan. Karena dari satu gunung lahirlah banyak bangsa, dan dari satu ayah tumbuhlah ribuan keturunan. Waktu terus berjalan di tanah Batak. Marga-marga berkembang, sawah berkumpul, dan gondang terus berdentang di setiap pesta. Namun, di balik tawa dan tuak yang mengalir, manusia tetap mencari makna. Siapa sebenarnya sang pencipta yang mereka sembah? Di saat itulah, dari jauh melintasi lautan, datanglah orang-orang asing. Bukan pedagang, bukan juga penjajah, tapi pembawa pesan kasih. Mereka disebut misionaris. Datang dengan pakaian tebal dan kitab di tangan.
berbicara tentang Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Mereka berjalan jauh dari negeri dingin ke negeri panas, melewati laut, hutan, dan bukit, demi satu hal, mengenalkan kasih juru selamat kepada orang Batak yang gagah dan keras kepala. Di tahun 1834, dua orang misionaris pemberani dari Gunung Jauh bernama Samuel Johnson dan Henry Lehman menyeberangi lautan dan menempati tanah Batak yang masih asing dari dunia luar. Mereka datang bukan untuk menjajah, tapi membawa kabar sukacita, kabar tentang juru selamat yang lahir di Bethlehem. Henry, look, this feels so beautiful. Maybe this is the place they told us about, the place where the Batak people originate. They say, Kalau ini pusuk bumi, mungkin disinilah Tuhan Israel yang final. Ayo, kita harus bertemu kepala marga hari ini. Aisyah kamu, bukan pedagang, bukan raja, tapi datang membawa buku. kami datang membawa kabar sukacita tentang Tuhan yang hidup, Jesus Christ. Ia datang bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk semua manusia. Berarti Tuhan orang luar negeri. Mau apa dengan kami? No. Tuhan itu untuk semua. Bukan hanya di Eropa, bukan hanya di Batak, tapi untuk seluruh dunia. Kalau kami menjadi dahulu, kami menghormati pusuk bumi. Kami tidak butuh Tuhan baru. Betul itu Raja. Aku rasa ada hanya menyebabkan kemusuhan. Pergilah kalian sebelum kau untuk kami marah. Begitulah kasih yang datang dengan damai disambut dengan baik. Johnson dan Lehman tidak sempat mengenal lebih dalam orang Batak, karena pada hari itu mereka dibunuh oleh pembak-pembak ketakutan dan salah paham. Namun darah mereka menjadi benih Injil pertama yang jatuh di tanah Batak. Mereka gugur, tapi doa mereka tetap hidup. Berdiam pulang di antara kabut pusuk bukit, menanti waktu Tuhan. Waktu berlalu, tanah Batak tetap teguh memegang adat dan penyembahan kepada mula jadi Nangulon di pusuk bukit. Marga-marga pun sudah mulai menyebar. Di sebuah perbukitan yang sejuk, berdirilah sebuah rumah bola megah milik Raja Puamas Rumah Kediri, seorang raja bijaksana yang disegani oleh rakyatnya. Namun, di balik kemegahan itu
wajahnya pucat, namun matanya tetap memancarkan kasih dan keteguhan hati seorang wanita banyak sejati. Asia, bertahan mau. Rakyat masih membutuhkan senyummu. Aku masih membutuhkanmu. Pondas, jangan tangisi aku. Tuhan sudah punya waktu bagi setiap jiwa. Jaga anak-anak kita, jaga tanah ini. Jangan biarkan mereka lupa akan Parhite dan Leonardo. Amon, kayaknya harus kita minta doa kepada Raja Apollo Ibu Subui hari ini untuk semua imam Amon. Tak hanya Raja Pontas dan keluarga, namun rakyat juga mulai resah. Babi-babi yang menjadi kebanggaan di setiap pesta adat kini banyak yang mati. Ladang-ladang pun ikut mengering. Aduh, sudah 3 bulan tidak hujan. Ladang pun kering, babi pun malas makan. Mungkin Rodi Pusukui marah karena kita lupa kasih persembahan. Sudah berapa kali kita bawa ayam, babi, dan buah, tapi hujan tetap tak turun. Jangan-jangan roh itu lagi liburan pula ke gunung lain. Ayah nama Seriso. Ini Raja, ladangku kering, babi-babi gugur banyak yang mati. Apa mula jadi gambaran marah kepada kita karena kita sudah lama tidak memberi persembahan kepada Obu Mulajadi? Benar. Kita harus kembali ke puncak Pusubui dan memohon ampun ke Mulajadi Apollo. Bawa semua ulos, persembahan dan kodam terbaik.
Oh, bila jadi namun, kalau kau dengan kami, kirimlah hujan. Amon, kenapa diam saja? Dulu cepat kali dia kasih tanda. Mungkin kita sudah jauh dari yang benar. Mungkin ada hal yang lebih besar yang belum kita kenal. Inilah kisah manusia, diciptakan sempurna, jatuh dalam dosa, mencari kuasa, tapi kehilangan kasih. Banyak yang berkata, tanah Batak tak bisa menerima Injil, tapi Tuhan tidak menyerah. Dari jauh, Ia sudah siapkan jalan. Dan suatu hari, dari seberang lautan, datanglah seseorang dari Jerman yang datang bukan dengan ketakutan, melainkan dengan hati yang mau belajar dan mengasihi, yang membawa terang dan kabar keselamatan. Namanya Ludwig Ingersoll. Suamiku yang terkasih, jika Tuhan memanggilmu ke tanah Batak, pergilah dengan damai. Kami mungkin jauh, tapi kasih Kristus menyatukan kita dimanapun. Ajarlah mereka tentang terang yang telah menyelamatkan kita. Tertanda, istri dan anak-anakku. Tuhan, beri aku hati Tuhan, agar aku dapat membawa terang itu ke gunung-gunung Batak. Siapa ya dia? Rambutnya beda, bajunya kok kayak putih kali ya? Aiden udah ngomong. Kayaknya dia pedagang, tapi kok nggak jual bulas atau misap gitu ya? Siapa dia kau ini? Orang asing. Bu apanya itu? Kita. Tuanya itu. Horas, kitab ini bukan tua aman, tapi isinya bisa menghangatkan hati lebih dari tua. Aku membawa kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Kok dia tahu bahasa kita ya? Kabar baik apa? Kami sudah punya debata. Betul, gak usah banyak kali ujungmu cakap-cakap Tuhan, sok tahu aja. Kita usir aja orang ini. Kayak gak bener kali kelihatannya. Cih! Ayah, ahana masa. Ini Amon, ada orang barat yang datang sendiri pula. Kayak berani kali sama kita. Tenang, saya datang bukan untuk menjajah kalian, tapi saya ingin menyampaikan ke kalian, para suku Batak, bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar. Dia yang menciptakan danau ini, gunung ini, dan kali yang semua. Halah, akal-akalan baratnya ini. Paling dia mau mencuci otak kita dengan mengenalin siapa tadi namanya? Tuhan Yesus. Aisyah,
Tuhan mulai jadi nabur yang hidup untuk membawa kabar sukacita. Saya datang bukan membawa obat dari dunia, tapi doa dari surga. Kami sudah berdoa kepada mulai jadi nabur. Kami sudah persiapkan kodam dan darah baru, tapi istriku tak sembuh dan tahan ini pun tak muncul suhu. Apakah Tuhanmu berbeda dari mulai jadi nabur kami? Tidak, Tuanku. Mulai jadi nabur yang kalian kenal, itulah juga Tuhan yang saya sembah. Tapi manusia telah lupa jalannya. Kita sibuk memberi korban, tapi lupa membuka hati. Aku tidak datang untuk menghapus adatmu, Raja. Aku datang untuk menyinari adatmu dengan kasih Tuhan yang sejati. Baiklah, aku beri kesempatan padamu untuk membuktikan Tuhan. Sembuhkanlah istriku kalau Tuhan bebas. Baiklah, aku akan coba memberi obat dan berdoa untuk istrimu. Raja Pontas yang kehilangan harapan akhirnya menemukan secercah harapan. Kata-kata Lomensa menancap di hati Raja Pontas. Namun, bayangan ragu masih menghantui pikirannya. Ia seorang raja, penjaga warisan leluhur. Bagaimana mungkin ia begitu saja percaya pada ajaran orang asing? Tapi malam itu sesuatu terjadi. Lomensa berlutut di sisi Cornelia dan berdoa, bukan dengan mantra, bukan dengan doa, melainkan dengan air mata dan iman. Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah ibu ini, sembuhkan dia agar menjadi tanda kasih-Mu di tanah-tanah ini. Pontas, leskian mata diayon, songan nagogo wilala, songan menuju. Mulai jadi nabur benar-benar hidup. Tuhan Lomensa, ajarkan kami jalan yang benar agar kampung ini hidup kembali. Cahaya kecil itu tumbang dari satu hati ke hati lain, dari satu rumah ke desa, dari desa ke seluruh tanah Batak. Tuhan mengirimkan terangnya bukan lewat petir, tapi lewat kasih yang lembut dan sabar. Opung, kalau misalnya Tuhan Yesus sayang sama kita, apa dia juga sayang sama babi-babi yang di rumah, Om? Oh loh, tapi jangan karena itu kau perlu kami tiap hari ya. Oh Lomensa, ajarin dulu kami bagaimana cara berdoa. Berdoalah dengan hati, bukan dengan waktu. Berdoalah Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu.
Dan sejak hari itu, doa kembali naik dari tanah Batam, bukan lagi kepada busuk bukit, tapi kepada Tuhan yang hidup. Tanah Batam yang dulunya kering dan sunyi, kini kembali hijau. Pada bumi subur di sawah dan air berkilau di bawah matahari. Babi-babi kembali hidup, godang bergema bukan lagi untuk ratapan, melainkan untuk sukacita dan ucapan syukur. Rakyat bekerja dengan hati damai, saling membantu, karena kini mereka tahu berkat sejati bukan hanya dari langit, tetapi juga dari iman yang hidup di dalam hati. Di tengah kota berdiri sebuah gereja kecil dari kayu dan batu. Gereja yang pertama kali dibangun oleh Benson yang bernama Gereja HKBP Damai Said Mingguan. Di dalamnya, rakyat Batam berkumpul setiap minggu menaikkan pujian. Haleluya, Yesus Kristus berkuasa. Orang selalu kata, sekarang terang Tuhan sudah tinggal di sini. Dari penciptaan, kejatuhan, dan kini keselamatan, itulah perjalanan manusia. Tanah Batam pernah gelap, tapi kini disirami kasih Tuhan Yesus yang hidup. Dan terang itu, saudara-saudara, masih bisa kita lihat hari ini di wajah setiap Naposo yang mau bersinar bagi